Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Dalam rangka menyambut Ramadan, besok ini insyaallah beberapa hari lagi kita akan mengkaji kawaid, kaidah-kaidah di dalam fikih puasa. Disiapkan tolong catatan kertas dan penanya, untuk sementara kitab mulakhas kita tutup dulu. Insyaallah bahasan kita beda dengan biasanya bahasan tentang fikih Ramadan ya. Yang kita kaji ini kawaid, kaidah-kaidahnya. Baik. Kaidah yang pertama, la yasihhu as-sawmu illa idza tawafarat syurutuhu. La yasihhu as-sawmu illa idza tawafarat syurutuhu wantafat mawani'uhu. La yasihu, tidak sah, as-sawmu, puasa, illa, kecuali, idza tawafarat, bila terpenuhi, syurutuhu, syarat-syaratnya, wantafat, dan tidak ada mawani'uhu, penghalangnya. Apa bunyi kaidahnya? Indonesianya apa? Tidak sah puasa kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Syarat-syarat berarti nanti lawannya apa? Penghalang. Berarti pembahasan di sini adalah tentang syarat-syarat puasa. Dan sebenarnya kaidah ini berlaku untuk semua ibadah berjamaah ya. Demikian pula salat, demikian pula haji, umrah, demikian pula seluruh ibadah. Tidak sah ibadah kecuali kalau terpenuhi apa? Syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Taib. Dan syarat puasa ada satu-satu aja ya, ada 6. Yang pertama Islam dulu. Islam, dan ini syarat adalah ijma' para ulama. Sebagai dalil kalau orang yang tidak berislam amal tidak diterima, itu surah Al-Furqan
ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Demikian pula dalam surah At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rabbi rasulih. Tidak ada yang menghalangi dari infak mereka tidak diterima kecuali karena mereka kafir. Intinya dalil-dalil berkaitan orang kafir enggak diterima ibadah ini adalah dalil terhadap syarat. Itu dalam bahasan kita syarat puasa adalah Islam. Nah sekarang ada pertanyaan. Islam ini apakah syarat wajib atau syarat sah? Jadi syarat itu ada dua jemaah. Pertama syaratul wujub, yang kedua syaratul as-sihah. Islam ini bagi syarat puasa apakah syarat wajib atau syarat as-sihah? Apa syarat as-sihah? Syarat keabsahan. Jelas ya? Baik. Berarti kita simpulkan dulu, syarat ada berapa macam? Ada dua, syarat wajib dan syarat sihah. Syarat sihah, syarat keabsahan. Baik, yang roji syarat Islam ini adalah syaratus sihah para jemaah, bukan syarat wajib. Berarti orang kafir itu wajib ibadah, dia wajib puasa. Orang kafir itu wajib sholat juga, orang kafir itu hanya wajib juga memenuhi syaratnya. Apa itu? Islam. Berarti Islam syarat apa? Syarat as-sihah Islam. Jadi orang kafir wajib. Jadi orang kafir itu jangan dianggap orang kafir itu tidak wajib sholat. Tidak jemaah, wajib sholat. Karena kalau orang kafir tidak wajib sholat di akhirat, berarti Allah tidak akan menghukum dia. Jadi orang kafir itu dihukum karena sebab tidak sholat, dan juga karena sebab dia tidak memenuhi syarat untuk sholat. Apa itu? Islam. Karena hamba diperintah sebuah ibadah, diperintah pula wasilah untuk keabsahan ibadah tersebut. Betul. Hamba diperintah sholat dan diperintah pula apa? Wasilah untuk syarat. Oleh karenanya Allah berfirman, contohnya dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-39. 39 ya. Ini Allah berfirman ini kepada orang kafir ini di akhirat. Ma salakakum fis saqar? Kenapa sebab kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Tuh. Yang kedua dari tidak zakat, dari tahu dari lagi bahasa Sunda kadang kemasukin. Dan lagi yang kedua tidak zakat. Walam nakun nut'imul miskin. Jadi sebab orang kafir masuk neraka saqar karena tidak salat dan tidak zakat. Nah, dengan dasar ini maka kafir mukhatabun biwujubil ibadah. Ini kaidahnya ya. Orang kafir diseru ya kewajiban beribadah, wa ma'murun, dan diperintah untuk apa? Biwasaili sihatiha, diperintah untuk wasilah keabsahan ibadah tersebut ya. Jadi orang kafir diperintah asal pokok ibadah, diperintah pula syarat keabsahannya, yaitu Islam. Maka Islam itu syarat apa? As-sihah. Syaratu as-sihah. Cara membedakan syartu sah dengan syartu wujub. Syartu as-sihah adalah ketika melakukan sesuatu ibadah tersebut dia tidak sah. Adapun syartu wujub ya, ketika syarat ini tidak ada, ibadah itu tetap sah. Paham? Contoh nanti yang kedua, nanti contohnya. Sekarang orang kafir kalau sholat, sah tidak sholatnya orang kafir? Seorang Nasrani sholat duhur, al-jawab tidak sah. Taib, al-jawab tidak sah. Nah ketika syarat ini tidak ada,
dan menyebabkan tidak sah, berarti itu namanya syarat apa? Syarat as-sihah. Jelas ya? Nah, yang kedua, ini kita bahas yang kedua. Syarat puasa adalah al-aql. Al-aql. Antum catat dulu poin-poinnya ya. Al-aql, syarat yang ketiga al-bulugh, syarat yang keempatnya al-qudrah, syarat yang kelima al-iqamah, syarat yang keenam, ada 7 berarti ya. Syarat yang keenam al-khulu boleh gitu, al-khulu min mawani'i syar'i wa huwa al-haid wan nifas. Al-khulu min mawani'i syar'i wa huwa al-haid wan nifas. Dan yang ke berapa? Terakhir satu lagi. Berapa berarti 7 ya? Yang ke-7 apa? An-niyah, niat. Nah sekarang al-aql para jamaah. Akal itu adalah syarat ibadah, bahkan seluruhnya ibadah. Bahkan ini yang paling dahsyat. Syarat ibadah yang paling besar adalah akal ini. Dan akal ini para jamaah, syarat apa? Syarat wujub apa syarat sihah? Al-jawab dua-duanya. Coba kita praktekkan. Orang gila yang tidak punya akal, ya, wajib enggak ibadah puasa? Al-jawab tidak. Baik. Kalau seandainya di puasa, sah enggak puasanya orang gila? Tidak. Berarti ini dua-duanya syarat ini. Syaratul wujub wa syartu as-sihah. Dalilnya banyak tentang hadis-hadis diangkatnya pena. Rufi'al qalam an thalath. Wa minha wa anil majnun hatta yufiq. Diangkat pena dari 3 golongan manusia, diantaranya dari orang gila sampai berakal. Paham di sini untuk membedakan syarat wujub dan syarat sihah? Ya jemaah, syarat wujub artinya ketika tidak ada syarat ini lalu dilakukan ibadah, ibadahnya tetap sah. Tapi kalau syarat sihah ketika dilakukan tidak ada syarat maka ibadahnya ini tidak sah. Nah sekarang yang ketiga apa tadi? Al-bulugh. Al-bulugh, yakni dewasa atau balik bahasa kitanya. Nah balik ini kira-kira, nah jenengan sudah paham sekarang 2 syarat tadi. Sekarang balik ini syarat apa? Hal huwa syartul wujub am syartus sihah? Praktekan anak kecil kalau sholat gimana? Anak kecil naik puasa gimana? Sah enggak puasanya? Syarat apa berarti? Syaratnya tidak terpenuhi ini anak kecil nih, ya tahu, tidak terpenuhi. Namun ketidak terpenuhian syarat tidak pengaruh, tidak pengaruh kepada hukum, bahkan sah hukumnya. Syarat apa namanya? Coba jangan ragu yang semangat. Syarat syartul wujub am syartus sihah? Kayaknya ijma', sepakat. Sahih, dia syartul wujub. Jadi anak kecil puasa bahkan dianjurkan para sahabat juga, anak-anaknya kalau nangis lapar karena sebab puasa dikasih mainan jemaah. Maka kita pun biasakan. Terus jangan sampai ngajarin anak puasa ngajarin enggak benar. Nak puasa ya pas zuhur mah lapar mah ya wis mangan enggak apa-apa. Berarti puasa sampai apa? Sampai duhur aja. Tidak boleh. Wis orang usah puasa mesisan. Jadi ngajarkan anak puasa itu ya sampai maghrib. Nek tidak kuat kasih mainan, kasih hadiah, ya. Atau kalau memang tidak kuat nggak usah puasa gitu loh. Jangan sampai ngajarin salah. Ngajarin anak-anak kurban patungan 100 orang. Jangan ngajarin tidak benar. Kurban patungan unta, sapi itu berapa? 7. Tidak apa-apa kan ngajarin. Ini ngajarin nggak benar, tidak boleh. Taib. Jadi dalilnya rufi'al qalam an thalatha, diangkat pena dari 3 golongan manusia, salah satunya wa anis sabi hatta yahtalim,
Dalam lafaz hatta yablugh, dan anak sampai mimpi basah, sampai ihtilam, atau anak sampai bulugh, ya. Baik. Yang keberapa? Syarat yang keempat apa? Syarat puasa. Hah? Qudrah. Apa makna al-qudrah? Mampu. Karena kata Quran disebutkan faman kana minkum maridun ala safar. Ya kan? Kalau sakit maka boleh faidatun min ayamin ukhar. Boleh tidak puasa. Berarti dalil-dalil tentang boleh berbuka bagi yang tidak mampu ini dalil terhadap syarat al-qudrah. Yani syarat puasa al-qudrah. As-su'al, halil qudrah syartu wujubin am syartu sihhah? Am syartu sihhatin? Tahu kan kaidahnya kan? Atau qudrah syarat apa ini? Syarat wajib apa syarat keabsahan? Kalau orang sakit misalnya, puasa boleh enggak? Sah enggak puasanya? Sah. Berarti syarat apa namanya? Tapi orang sakit enggak wajib puasa. Tapi kalau puasa boleh enggak? Boleh dan sah. Berarti ini syarat apa? Syartu wujubin. Syartu wujubin. Dan orang sakit ini berjamaah diperinci ya, orang sakit ini. Kalau sakit yang tidak terlalu berat, tidak pengaruh, maka afdal puasa supaya kita tidak punya utang. Tapi kalau sakit yang membahayakan bahkan bisa jadi wajib puasa. Jelas ya? Baik. Syarat yang berapa lagi? 5. Apa itu? Al-iqamah. Al-iqamah yakni lawan dari safar. Al-iqamah lawan dari safar yakni mukim. Taib. As-su'al hal huwa syartu wujubin am syartu sihhatin? Syartu wujub. Ibu-ibu setuju? Syartu apa? Wujub. Kenapa? Apa buktinya? Apa buktinya dia syarat wajib? Yani kalau musafir puasa sah tidak puasanya? Ya sah, boleh. Bahkan lebih mantap afdal puasa. Nah berarti safar sendiri ada 3 kemungkinan. Kalau safarnya enak, nyaman ya, mobil AC, ke pesawat, tidak capek, tidak letih, maka yang afdal puasa. Sebab abrok lidhimah, supaya kita tidak punya utang. Yang kedua supaya kita puasa di bulan berkah. Kalau qadha kan nanti puasa di bulan yang tidak berkah istilahnya. Terus enteng karena puasanya rame-rame Ramadan. Kalau mengqadha itu sedih sekali, mengqadha orang pada sarapan nasi pecel, dia sih puasa. Nah, jadi yang afdal puasa. Tapi kalau safarnya berat, itu bukanlah satu kebaikan. Nabi SAW ketika menyaksikan ada sahabat yang pingsan, jemaah. Ya. Lalu ternyata orang pingsan ini adalah orang yang memaksakan puasa padahal berat. Ya, safar di zaman Nabi tentu antum tahu. Yang ketiga safar ini, nah ini safar tidak baik seperti ini. Yang ketiga safar ya lumayan berat tapi dia mampu, maka afdal puasa. Afdal puasa. Sebagaimana Nabi pernah, para sahabat semuanya nggak ada yang puasa saat itu. Cuaca dalam keadaan panas. Saking panasnya kepala mereka tidak tahan, kecuali harus dipakein tangan ditumpangkan ke kepala mereka saking panasnya cuaca. Dan tidak ada yang puasa saat itu kecuali Rasul dan Abdullah bin Rawahah. Orang-orang padahal nggak kuat semua, tapi Nabi dan Abdullah bin Rawahah puasa. Ini menunjukkan boleh, walaupun agak berat tapi mampu, tidak membahayakan. Kalau membahayakan haram puasa ketika safar. Baik. Nah, jadi al-iqamah adalah syarat apa? Syarat wajib. Syarat berikutnya, al-khulwu, bebas, tidak ada, kosong, min mawani'i syar'i, dari larangan syariat. Yang dimaksud adalah haid dan nifas bagi wanita saja.
Jadi syarat yang kelima nih kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa kita, bagi wanita syaratnya tidak boleh haid dan nifas, atau tidak dalam keadaan haid dan nifas. Itu bahasa kitanya. Tapi bahasa fikihnya tadi apa? Al-khulwu, terbebas min mawani syar'i, dari penghalang-penghalang syariat. Taib, as-su'al hal hadha syartu wujub am syartu sihah? Syartu sihah. Salah. Berarti syarat wujub juga salah. Loh. Iya toh? Nek sehat tok mutlak salah, wujub tok mutlak salah. Berarti syarat apa? Gitu baru betul. Syarat dua-duanya, syartu wujubin plus syartu sehat. Kan tinggal praktekkan kita. Tinggal praktekkan. Wanita haid puasa wajib enggak? Bahkan haram, bahkan dilarang. Taib, nek puasa sah puasanya? Juga tidak sah. Berarti syarat double. Ya. Syaratnya syarat double. Dan ini menurut ahli sunnah wal jamaah. Taib, siapa yang tahu, siapa yang menyelisihi masalah ini dari kelompok sesat, firqah sesat, ahli bid'ah? Siapa? Yang beragama berlebihan, yang suka ngapir-ngapirkan. Siapa dia? Khawarij. Apa akidah Khawarij tentang wanita haid? Apa akidah Khawarij tentang wanita haid? Wajib sholat, wajib puasa. Inilah akidah Khawarij. Makanya Aisyah ketika ditanya oleh Mu'adzah, apakah wanita yang kenapa wanita yang haid diperintah mengqadha puasa namun tidak diperintah mengqadha salat? Lalu Aisyah nanya, apakah kamu haruriyah anti? Apakah kamu haruriyah, ini kamu khawarij? Gitu. Jadi sifat-sifat khawarij para sahabat sudah diberitahu oleh Nabi. Ya. Sifat-sifat karakternya. Kata Mu'adzah, tidak, aku hanya nanya saja. Maka kata Aisyah, aku dulu di zaman Rasul dia cuman itu diperintah mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha salat. Selesai. Kenapa-kenapanya enggak tahu saya. Jadi kita terkadang tidak usah perlu tahu tentang apa hikmah. Walaupun ulama kadang menggali hikmah itu apa. Hikmahnya apa? Kenapa wanita diperintah cuma qadha salat, kalau qadha puasa, salat enggak diperintah qadha? Kenapa ya kawan? Kalau jawaban Aisyah apa? Kita tunduk kepada syariat masih tidak ngerti hikmahnya. Pokoknya kami nu'mar biqada'i shaum wala nu'mar biqada'i shalah, selesai. Itu jawaban Aisyah itu. Dan sebelumnya beliau apa? Beliau mengatakan, aharuriyatun anti, apakah kamu haruri? Kamu khawarij? Artinya nanya-nanya hikmah gitu loh. Nanya-nanya kenapa ini enggak pantas kepada syariat ini. Ya. Cuman kalau digali oleh ulama, sebagian menggali apa hikmahnya jemaah? Hikmahnya kalau salat kan terus-terusan tiap hari gitu loh jemaah. Iya. Tapi ini puasa kan berapa tahun sekali? Setahun sekali kan kalau puasa. Setahun cuman paling banter orang haid, wanita haid berapa? 5 hari dalam 1 tahun. Jadi tidak memberatkan. Bayangkan kalau tiap hari harus mengqadha salat. Makanya hikmahnya demikian. Kalau puasa diperintah diqadha, kalau salat tidak. Nah, terus apa jemaah? Yang ketujuh apa? Niat. Taib. Dan niat ini ada beberapa poin penting ya. Antum catat aja poin-poin penting. 1, niat puasa wajib harus sebelum fajar. Niat puasa sunnah longgar, boleh walaupun siang hari. Man lam yujbi niyyah min al-lail fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat dari waktu malam maka tidak sah puasanya. Ini puasa wajib. Adapun puasa sunnah longgar jemaah. Nabi pernah puasa ketika sudah siang, datang ke rumah Aisyah nanya, hal indakum syai', apakah ada makanan? Enggak. Kata Aisyah, enggak ada ya Rasul. Kata Nabi, idzan inni shaim. Ya wis nek ngono aku tak niat poso. Berarti Nabi puasanya dadakan, tanya enggak niat.
Malah niatnya mau makan, cuman tidak ada makanan. Sampai gitu. Suatu hari ada makanan, kata Nabi, ya Rasul, ini ada hais. Hais itu makanan enak ya. Ada hais kiriman tetangga. Makanan enak, daging, kuah daging, roti kuah daging itu cuma. Makanan enak. Maka kata Nabi, hari ini ya, mana? Tunjukkan kepada saya, padahal qad kuntu shaiman. Qad kuntu asbah shaiman, bahkan walaupun pagi saya tadi, padahal tadi pagi saya sudah niat puasa. Ini faedahnya apa jemaah? Boleh orang yang puasa sunnah itu membatalkan puasanya. Yani as-shaim amirun li nafsi, yani as-shaim at-tatawwu, yang sedang puasa sunnah itu adalah kuasa atas dirinya, mau buka mau tidak terserah dia. Puasa wajib tidak boleh. Termasuk ibu-ibu hati-hati puasa qadha. Kalau puasa qadha tidak boleh sembarangan membatalkan. Tidak boleh sembarangan membatalkan. Terus yang kedua, masalah niat. Niat itu adalah bukan diucapkan tapi ditekadkan dalam hati. Maka niat itu bukan nawaitu saumal ghadin an adai fardhu syahr ramadhani lillahi ta'ala. Itu bukan niat jemaah. Niat itu tekad yang ada dalam hati kita. Niat itu ilmu. Niat itu adalah ilmu. Ya. Contoh nih, niat itu niat dalam hati. Contohnya, antum atau ibu-ibu khususnya, malam ini atau hari ini yang besoknya puasa misalnya, kira-kira malam niatnya apa? Sama tidak dengan niat yang hari ini yang besoknya hari raya Idul Fitri? Kira-kira niatnya sama apa enggak? Malamnya itu hati kita itu loh, sama enggak? Tentu beda kan. Kalau malam besoknya Idul Fitri, paling yang di malam dipikirin apa? Opor. Itu yang dipikirin. Ya loh. Enggak mikir sahur juga enggak. Itu ilmu, niat itu ilmu, mengetahui seorang akan melakukan apa, itu niat. Besok puasa pasti terbayang. Nah, cuman ada lagi masalah, niat puasa ini apakah harus tiap malam atau cukup satu untuk 1 bulan? Al-jawab, niat yang rajih, akhirnya ulama, yang benar satu niat untuk 1 hari puasa. Jadi puasa itu hari yang berbeda-beda. Maka tidak boleh niat satu untuk 1 bulan. Tidak, karena orang juga belum tentu puasa, bisa jadi safar dan semisal. Ya. Taib. Yang ketiga tentang niat ya. Yang keempat, terserah wes, cuman bilangan aja. Berikutnya, niat membatalkan puasa itu ada 2. Ini tolong perhatikan betul, di sini banyak yang salah tentang niat membatalkan puasa. Yani kapan niat membatalkan puasa itu menjadi batal puasanya, gitu loh jemaah. Apalagi puasa sunnah nih sering terjadi. Puasa sunnah sering terjadi, antum lagi puasa sunnah diundang makan. Aduh, enak ya ono sate, ono sembarang ono. Batal ndak ya? Batal ndak ya? Nah itu apa hukum puasanya ya kawan? Batal enggak? Ayo sebelum anda jelaskan dulu, menurut antum dulu kira-kira, agama kok dikira-kira. Enggak apa-apa wis, belajar soalnya. Lagi belajar nama malas. Tapi ojo sampai loh agama dikira-kira ini. Tapi lagi belajar sekarang tuh, enggak apa-apa. Kira-kira menurut antum batal enggak orang seperti ini puasanya? Diundang makan itu. Aduh. Piye yo makan enggak yo? Aduh. Bingung aku ini. Kira-kira mek ngono tok sampai situ batal enggak puasanya? Batal enggak? Katanya ono khilafnya. Khilafnya. Nah, kita bahas dulu sekarang, nanti jenengan bisa tahu itu. Niat membatalkan puasa terbagi 2. 1, niyatu qat'in, niat qat'in, niat memutus niat asal. Ini qat'i niyatil asal, niat memutus niat asal. Ya.
Ini niat jemaah membatalkan ibadah puasa walaupun antum tidak makan. Walaupun antum tidak makan. Misalnya antum bangun tidur dibangunin sama istri antum, misalnya, "Mas, piye niat puasa dari ini Senin ini?" Gitu, Senin. Terus antum bang, ndak usah wis. Nah, itu berarti antum memang niat ndak puasa atau ya. Atau sudah masuk subuh. Ya toh? Sudah masuk subuh. Terus semalam sudah niat mau puasa karena hari Senin. Terus istrinya tanya, "Mas, jadi puasa ndak ini tak masak sarapan ndak?" Ndak wis, di situ. Berarti ini masih ndak makan, puasanya batal karena dia sudah memutus niat puasa yang asal dia telah berniat. Ini namanya niat apa namanya? Niyatu qat'in li asli niyah. Paham di sini? Walaupun tidak makan. Baik. Nah, yang kedua, niat al-istihlal. Niat al-istihlal haram. Niat al-istihlal, ya. Niat menghalalkan keharaman ketika berpuasa. Niat menghalalkan ketika sedang berpuasa. Niat seperti ini para jemaah, misalnya dia berniat mau makan, ya kan? Apalagi mencium aroma, harum sekali nih masakan gitu kan? Terus dia ke dapur, sedang puasa sedang puasa. Makan dah, nggak apa-apa dah, ya kan? Berarti sudah niat nih, mau makan sudah. Puasa biarlah nggak jadi puasa, atau kalau Ramadan biarlah batal sudah dah, gitu kan? Pas nyampe di dapur, pas dia mau makan, dia ingat astagfirullah. Eman si jam piro iki? Udah jam 3, lah kurang piro paling ya. Kurang piro dari jam 3 ke maghrib? Halah paling 3 jam. Wis ora sido astagfirullah, enggak jadi. Ini niat seperti ini batal enggak puasanya? Enggak jadi loh makannya. Niat seperti ini tidak membatalkan puasa. Karena dia sudah istighfar enggak jadi loh. Padahal tadi sudah niat betul, tapi selama tidak makan loh. Tapi nek wis makan, loh kok enak yo. Astagfirullah, aku enggak jadi wis puasa wis, tapi wis mangan. Oh itu batal. Belum makan enggak jadi. Nah, berarti kasus tadi, apa hukum orang yang tadi itu diundang, ya, batal enggak yo? Eman tapi batal, tapi piye? Seumpama tidak makan, batal enggak niatnya? Ndak. Enak ya wis melok koncone makan tapi dipikir-pikir eman. Wis ndak wis. Nah, ini ndak batal. Ndak batal. Jelas ya? Beda dengan tadi itu niat qata', niat yang memang memutus niatnya. Jelas ya? Baik. Nah, ini percuma yang menarik, kenapa kalau niat sunnah ya, niat puasa sunnah kok bebas? Jemaah, tolong perhatikan. Ibadah-ibadah sunnah memang oleh Allah dimudahkan supaya kita ini semangat. Antum kalau sholat sunnah selagi safar, ya, itu boleh di atas kendaraan. Antum kendaraan pribadi boleh duduk. Kalau sholat wajib kan tidak boleh. Kenapa ibadah sunnah dimudahkan? Agar kita tetap semangat gitu loh jemaah. Puasa juga niatnya, silakan, tidak masalah. Tadinya nggak niat puasa, tapi lihat orang pada puasa ini hari Senin, ya sudahlah, kan pagi juga belum makan, iya. Tapi nek pagi sepiring, ya coba puasa nek pagi udah habis piring nasi uduk misalnya. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu dilonggarkan oleh Allah supaya kita nih bersemangat berjemaah, supaya kita nih bersemangat. Nah, ini cukup satu kaidah jemaah. Kaidah banyak jemaah. Banyak kaidah ya. Tidak cukup ngaji insyaallah. Yang penting makanya seperti kajian seperti ini bagi penuntut ilmu ini kajian yang menyenangkan, enak. Ngaji-ngaji kaidah seperti ini. Jadi kita ini tahu satu kaidah, ya. Sekarang nih kita ngaji satu kaidah tapi tahu banyak hukum berkaitan puasa maksudnya. Maka antum harus semangat
mengkaji ilmu dengan cara dikaji kaidah-kaidahnya. Karena kaidah itu rumus. Ya. Nah sekarang akan Anda bahas kaidah yang sering jadi pertanyaan kadang di masyarakat berkaitan hukum puasa ini batal, tidak batal, batal, tidak padal. Ya. Ini kaidah yang kedua. Kaidah kedua bunyinya, taib. Satu lagi lupa tadi memberi contoh. Jadi para jemaah sekalian, orang kafir wajib tidak ibadah. Jawabannya apa tadi? Wajib, taib. Ini persis ketika orang sedang junub. Maka junub, orang kalau sedang junub wajib tidak sholat. Orang junub wajib tidak sholat? Wajib jemaah. Tapi kan sedang junub, maka harus dipenuhi apanya? Syaratnya apa itu? Mandi. Berarti mandi bagi yang junub untuk sholat. Syarat apa ini? Ayo, ojo keliru mana? Tolong ojo keliru ini. Oke, soalnya contoh gampang ini. Ojo keliru, mau aku nek keliru, ojo keliru. Syarat apa? Kayak kafir tadi loh. Syartu, kok dua-duanya? Ini yang ngomong dua-duanya terlalu kok nggak paham. Kan dipraktekkan dua-duanya, dipraktekkan. Orang junub kalau sholat sah ndak sholatnya? Ya. Berarti syarat apa? Kalau sah sholatnya berarti syarat wajib. Sah tidak orang junub sholat? Ndak sah. Berarti syarat apa? Loh. Berarti mandi syarat apa gitu loh. Kan saya katakan orang junub persis orang kafir dalam keadaan syarat. Ya. Orang kafir kalau sholat sah tidak? Tidak sah toh. Berarti harus terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Islam. Berarti Islam bagi orang kafir syarat apa? Syarat keabsahan. Sekarang orang junub mandi syarat ke? Halo ibu-ibu. Taib. Syartus sihah, syarat keabsahan. Ya. Caranya tadi loh diprakna nek wong ki salat gitu loh. Sah ndak? Nendak sah berarti syarat? Nendak sah berarti syarat? Syarat sah, ya. Syarat sah atau syartus sihah. Taib, ini kaidah penting ini. Yang kedua, kaidah yang dengan ini insya Allah kita tahu banyak hukum fikih dalam sholat, dalam puasa. Taib, al-qaidah tsaniyah. Kaidahnya adalah yughallabu janibul manfadil mu'tad wa yughallabu janibu at-taghdhiyati fi ghairihi. Saya ulangi, yughallabu janibul manfadil mu'tad wa yughallabu janibu at-taghdhiyati fi ghairihi. Didahulukan dari sisi saluran yang biasa, sementara saluran yang tidak terbiasa didahulukan nutrisi makanan. Coba dibaca. Ayo. Apa kaidahnya? Didahulukan dari sisi saluran yang terbiasa, dan sebaliknya kalau saluran tidak terbiasa yang didahulukan nutrisi makanan. Kira-kira terbayang enggak masalah apa ini? Taib. Ini pembahasan tentang masalah sesuatu yang masuk ke badan kita batal atau tidak batal puasanya. Jelas ya, Ma?
sesuatu yang masuk ke badan kita itu loh. Ya. Dan yang masuk bisa makanan, bisa selain makanan. Terus masuknya sesuatu ke badan kita bisa jadi dari saluran yang biasa, normal, dan saluran-saluran selain yang terbiasa. Contoh saluran yang normal manusia ada dua, jemaah. Anna lil insan jaufain. Manusia ini memiliki dua rongga, dibagi dua oleh para ulama ahli fikih. Pertama jauful batan, pertama perut. Yang kedua jauful dimag, yang bagian atas. Saluran perut dan atas ini ada masing-masing punya satu saluran yang terbiasa. Kalau perut manfadun mu'tadun, ya, untuk perut adalah al-fam. Perhatikan, kalau perut maka lubangnya untuk saluran perut adalah mulut, dan untuk yang bagian atas, ya, ad-dimag, kepala dan yang semisal, maka saluran mu'tadnya apa? Al-anf, hidung. Jelas jemaah? Berarti kita simpulkan dulu, al-manfadul mu'tad bagi perut adalah mulut, dan al-manfadul mu'tad bagi otak kepala ini yaitu saluran lubangnya apa? Hidung. Jadi manusia memiliki dua lubang, bahasa kasarnya kita nih ya. Dalam lubang dalam urusan ini maksudnya urusan masalah masuknya sesuatu ke dalam perut, ke dalam tubuh. Lubang yang pertama mulut, lubang yang kedua hidung. Mulut kaitannya nanti masuk ke perut, dan hidung nanti kaitannya masuk ke otak. Jelas jemaah? Di sini dulu paham? Berarti selain dari lubang yang biasa, selain dari mulut dan hidung, apa contoh bisa masuk? Bisa dari urat, bisa dari telinga, bisa dari mata. Jelas jemaah? Nah, kaedahnya jemaah. Kaedahnya idza wasala syai' ilal jawfi atau ilal manfadil mu'tad, apabila sesuatu masuk melalui saluran yang terbiasa, maka puasanya batal tanpa melihat apa yang masuk, baik nutrisi makanan atau selain nutrisi makanan. Bisa dipahami yang ini, yang pertama ini? Apa saja yang masuk melalui apa? Al-manfad al-mu'tad. Antum coba sedikit keren tulis bahasanya, al-manfad al-mu'tad. Al-manfad al-mu'tad. Antum tulis dulu teorinya ya. Al-manfad al-mu'tad ada dua, satu mulut, satu hidung. Ya, al-manfad al-mu'tad. Ya, ini saluran yang biasa, normal, mulut dan hidung. Taib. Yang kedua al-manfad ghair mu'tad. Yang manfad yang ghair al-mu'tad. Saluran yang tidak terbiasa. Antum tulis contohnya apa? Contohnya telinga, urat, ya, dubur, apalagi mata, ya. Itu saluran juga masuk sesuatu, namun tidak mu'tad, tidak dianggap tidak biasa, tidak adat kebiasaan manusia. Jelas jemaah? Nah, sekarang teorinya, sesuatu yang masuk ke al-manfad yang al-mu'tad, maka tidak diperdulikan nutrisi makanan atau bukan, hukum puasanya batal. Jelas ya? Baik. Yang kedua sekarang, kalau wasala ilal manfad ghair al-mu'tad, maka harus dilihat dulu. Fa innana hina idzin nandur, maka kita harus lihat dulu apa yang masuknya. Apakah yang masuk semakna dengan makna makan minum, yaitu contoh nutrisi makanan, atau bukan? Maka ditinjau in kana mughaddiyan, kalau yang masuk adalah nutrisi makanan,
fa innahu yakun mufsidan lisaum, maka membatalkan puasa. Karena dia maknanya makan minum. Amma ilam yakun hadasyai mughdiyan, tapi kalau yang masuk bukan nutrisi makanan, maka la asara lahu fi ibtalis saum, maka tidak pengaruh kepada batalnya puasa karena tidak dianggap makan minum. Paham dulu kaidah ini atau terlalu cepat saya menyampaikan? Hah? Terlalu. Saya ulangi. Baik. Berarti lubang ada dua ya. Ada yang manfaat al-mu'tad, lubang yang resmi. Mas gampangane ngono lho. Yang resmi ada dua. Mulut dan hidung. Apa saja yang masuk melalui lubang yang resmi, mulut atau hidung, maka batal puasa tanpa melihat. Batal puasa tanpa melihat apa yang masuk, nutrisi makanan atau bukan. Jelas? Nah. Akan tetapi kalau masuk melalui lubang yang tidak resmi, yakni ghair al-manfadil mu'tad, ghair itu bukan al-manfad al-mutlaq al-mu'tad, maka ditinjau dulu. Kalau nutrisi makanan atau yang semakna dengan itu, batal puasa. Tapi kalau bukan nutrisi makanan, maka tidak membatalkan puasa. Dengan syarat tadi masuknya kemana Bu? Yang tidak mu'tad, yang al-manfad ghair al-mu'tad. Kita akan praktek, cuman kaidahnya pahami dulu. Ya. Berarti yang harus ditinjau makanan atau bukan nutrisi makanan itu ditinjau kalau masuknya melalui jalur mana? Yang resmi apa yang tidak resmi? Yang tidak resmi yaitu disebut dalam bahasa fikih tadi apa? Ghair al-manfad al-mu'tad. Kalau yang masuk resmi ditinjau dulu ndak nutrisi atau bukan nutrisi? Tidak. Pokoknya apa sih melebu batal. Nah, sekarang siap praktek? Baik. Sekarang obat tetes. Obat tetes telinga. Dimasukin telinga obat tetes. Batal enggak puasanya? Masya Allah. Mantap. Tetes mata, walau terasa di tenggorokan loh, terasa enak, enak lah, manis gitu, terasa. Batal tidak? Mantap, Masya Allah. Walaupun terasa, tidak masalah nih terasa itu. Kenapa? Obat tetes hidung batal tidak? Kan bukan makanan, obat tetes kok obat, bukan makanan, batal tidak? Mulai ada khilaf, mulai kacau. Hidung itu al-manfad al-mu'tad, enggak peduli apa yang masuk, masih rokok, masih makanan, masih obat, sembarang melebuh hidung batal. Ya, ojo lali. Merokok lewat telinga batal tidak? Tidak. Dokter mengoperasi jantung atau apalah, ya. Lalu dokter memasukkan alat lewat hidung atau lewat mulut, memasukkan alat selang. Wah, Masya Allah, wis mantep wis. Nek selangnya lewat telinga, Telinga itu manfaat al-mu'tad atau ghair al-manfaat al-mu'tad? Ghair. Kalau selang lewat hidung atau mulut batal enggak puasanya? Kalau lewat telinga? Batal. Tidak batal. Terus apa? Yo buka puasa tuh, wong dioperasi si puasa lagian. Ya toh. Jadi pendapat yang kuat selang masuk ke mulut karena tadi kaedahnya
Sesuai dengan kaidah tadi, apa yang masuk ke mulut. Makanya merokok kalau lewat mulut batal, nek lewat hidung batal, nek lewat mata dah, nek lewat dubur disedot dah. Baik. Makanya para jemaah kalau sedang puasa itu berwudu itu Nabi melarang ya. Kalau wudu Nabi melarang istinsyak itu terlalu dalam, tidak boleh. Kata Nabi, baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Berlebih-lebihanlah kalian dalam beristinsyak, nyedot air ke hidung, kecuali kalau sedang berpuasa. Ya. Sekarang memasuk suntikan melalui urat. Hati-hati pertanyaannya, batal puasa tidak? Gak boleh ngono nih, penuntut ilmu itu tidak boleh batal, ndak tuh dirinci se. Berarti tergantung suntikannya apa isinya. Betul. Dipahami dulu ini urat. Urat ini manfaat atau gair manfaatil muta'ad? Gair yang tidak resmi. Berarti dilihat dulu, kalau nutrisi makanan batal, nek obat tidak batal. Berarti infus batal tidak? Infus dok, infus itu apa? Harus makanan atau infus itu bisa jadi obat bukan makanan? Bisa obat bisa makanan. Nah, berarti lihat dulu infusnya toh. Lihat dulu. Kalau infus berupa nutrisi ya, makanan maka batal. Kalau bukan obat misalnya maka tidak batal. Wallahu alam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya izin hari ini ada sedikit cepat. Baru 2 padahal si akeh loh jemaah. Oh eman, ya singkoi kapan-kapan. Puasa ya kita nanti insyaallah Ramadan. Ibu-ibu ada kajian enggak di sini? Enggak libur. Wah, Masya Allah semangatnya luar biasa. Ya, saya tuh bersyukur gitu loh kalau punya jamaah yang semangat seperti itu. Alhamdulillah. Ya berarti kita tidak libur ya. Tetap Senin kita ngaji. Nah, berarti kita lanjut kaidah atau kita buat tauhid nanti? Ya, mungkin lanjut kaidah sedikit ya masalah puasa ya, supaya ada kaitan dengan bahasan kita. Nanti setelah kaidah selesai kita lanjut ke apa? Ke kitab tauhid. Allah alam. Baik, cukup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.